Aku akan bilang, Bu, ngapain baca buku kayak gini? Iya, ngapain? Ngapain? Saya gak kaya ngapain Bu ada Iya, emang bisa jadi kaya. Baca buku teori-teori tok. Begitu pikiran saya dulu, Kev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nasihat Om. And today, hari ini kita tidak ada bintang tamu. Kita mau ngobrolin apa? Bingung. Apa, Mas? Iya, Mas. Katanya tahun depan itu gelap, Mas. Tahun depan gelap. Iya. Listrik mati kayaknya ya. Tahun depan gelap, kata orang-orang sih. Tapi kemarin memang kalau Pak Presiden tuh pernah ditanya toh. Apa itu? Gimana ekonomi tahun 2023? Katanya gelap. Kata Menteri Keuangan resesi. Kata suhu analis yang kompeten itu, suhu ekonomi, katanya akan ada resesi katanya, Mas. Apa sih resesi, Mas? Aku nggak tahu nih. Aduh, apa ya? Resesi itu apa ya, Mas ya? Aku juga orang bodoh ya, Mas. Tapi gini, resesi itu paling tidak bahasa simpelnya adalah penurunan ekonomi. Ekonomi itu tidak baik-baik saja. Peningkatannya itu tidak seperti yang diharapkan. Malah terjadi penurunan. Karena ya banyak hal lah. Kalau ekonom sekarang banyak karena apanya itu mungkin udah dibahas di podcastnya suhu yang di sana. Kalian bisa cek lah, di berita ada, di podcastnya suhu ekonom ada, di Om Deddy Kobuzer ada, di siapa namanya, Denny Sumargo ada. Kenapanya kalian bisa cek di sana. Tapi yang paling kita bahas itu, kalau benar-benar terjadi resesi, terus mau ngapain? Kita mau apa? Ya nggak tahu, Mas. Orang saya aja resesi aja nggak tahu. Nah, jadi masalahnya tuh gini, kan orang bilang akan resesi gitu ya. Ya kan akan datang, kan masih bisa memperkirakan. Ya. Tapi kan ada dua kemungkinan paling yang terjadi toh. Kemungkinan pertama tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya seperti ini. Ya mungkin ada peningkatan. Kemungkinannya 50%. Tapi kemungkinan lainnya 5%-nya terjadi. Nah, ngapain tuh? Nah, kalau terjadi itu mau ngapain? Gini. Aku bukan ahli ekonomi. Aku tidak pandai-pandai amat, tapi aku sedikit belajar lah. Jadi gimana kalau kita cek saja, aku punya referensi buku yang mungkin relate dengan apa yang harus kita lakukan kalau ada krisis ekonomi. Bentar. Ini Mas Kev. Apa itu, Mas Ang? Buku, Mas Kev. Jadi kan karena saya ini orang bodoh, Mas Kev. Sama, Mas Ang, aku aja goblok, Mas. Iya, sama lah kita. Jadi paling nggak cari guru. Tapi cari guru sekarang tuh gampang-gampang susah, Mas Kev. Tapi ada di belahan dunia sana orang yang menulis buku dari pengalamannya yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang dia summary ke dalam satu buku yang bisa kita pelajari. Menarik, Mas. Menarik ya. Nah, ini namanya ada buku namanya Money Master the Game. 7 langkah menjadi kaya dalam kondisi ekonomi sulit. Masa sih? Masa sih? Jadi ya, gini, kalau aku itu orang kaya banget, atau aku mungkin pas zaman masih muda tuh kayak masih baru lulus, baru kerja lah, masih senang-senangnya, wah, senang-senang golek duit ya, banyak duit, terus spending money, wah, sultan baru lah istilahnya, merasa sultan gitu ya. Aku akan bilang, Bu, ngapain baca buku kayak gini? Iya, Ngapain? Saya gak kaya ngapain Bu ada. Iya, emang bisa jadi kaya. Baca buku teori-teori tok. Begitu pikiran saya dulu, Kev. Ternyata setelah jadi om-om, setelah punya anak 3, jadi mikir, Kev, kalau paling nggak kan harus punya ilmu, Kev. Yang ditularkan ke anak-anak nanti. Kamu mau ngomong apa ke anakmu? Maksudnya paling tidak kita sudah tahu ilmunya, mungkin yang praktekin ya anak-anak kita nanti gitu ya. Iya, misalnya kalau mindsetnya kayak dulu itu, justru masa nanti anakku mau belajar aku bilang, ngapain kamu belajar? Emang bisa jadi kaya gitu. Ya, terlepas dari itu kita ngomongin buku Money Master the Game-nya. Gini, Bro. Kita itu pernah krisis. 98 mungkin kita masih kecil. Ya, aku mungkin 98 masih apa ya? SD lah ya. Saya 6 tahun. 6 tahun ya. Iya, masih belum merasakan.
tahu apa. Ya karena kan masih dibiayai orang tua. Iya. Yang ngerasain orang tua kita. Iya. Pahitnya tuh yang ngerasain orang tua kita kan. Iya. Lalu tahun 2008 itu ada krisis. Nah, di situ saya sudah hampir lulus kuliah tuh. Sudah mulai merasakan dampak ekonomi. Jadi tahun 2008 dulu itu ada perusahaan di Amerika itu bangkrut gara-gara orang nggak bisa bayar kredit rumah. Jadi dulu KPR. Dulu tuh orang berlomba-lomba kredit rumah. Emang di luar negeri ada KPR Mas? Iya KPR bahasanya di sana tuh nggak tahu hipotek lah apa. Apalah namanya mereka tuh namanya. Ya, itulah. Jadi rumah adalah aset gitu kan. Oke. Mindsetnya gitu. Mindsetnya gitu kan. Akhirnya kan berlomba-lomba orang baru kredit rumah 2-3 rumah kan. Wah, harganya nggak karu-karuan kan. Kalau harga rumah itu kan bukan dari harga bangunan, terus berapa bangunnya, terus berapa tanahnya, terus up sedikit nggak kayak gitu kan. Harganya psikologis. Lama-lama gagal bayar beruntun. Ya kalau ada bank nggak bisa bayar, nggak ada yang bayar kan, stuck duitnya. Nah, duitnya bank itu ya bukan duitnya sendiri, duitnya dia pinjam. Jadi beruntun sampai ekonomi dunia kolaps lah. Jadi saham jatuh, harga-harga jatuh, inflasi naik, pengangguran, pokoknya carut marut lah. Nah orang ini yang namanya Anthony Robbins ini dalam buku ini ya ceritanya ya. Jadi dia melihat kalau krisis ekonomi terjadi itu yang merasakan dampaknya itu menengah ke bawah kayak pekerja. Karyawan, ya paling nggak orang-orang yang saat ini UMKM kan kalau ada krisis, orang ekonominya turun, daya beli masyarakat juga turun, orang nggak bisa spending money, jadi berentet kan. UMKM mungkin ya, karena kan kita bukan analis, jadi ceritalah gitu. Nah, ini cerita buku ini. Orang-orang yang nggak punya dana darurat, nggak tahu inflasi, nggak punya aset gitu kan, yang ikut FOMO aja kalau mungkin trading FOMO gitu. NFT. Waktu itu belum ada kayaknya. Waktu itu belum ada. Mereka dampaknya ke mereka itu. Dan ada orang yang saat krisis itu bukannya makin miskin, tapi makin kaya. Kok bisa Mas? Nah itu dia diceritain sih 0,00001% orang malah menuai berkah. Berarti yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin blosor, nggak karu-karuan. Nah karena kalau ada krisis itu paling nggak ya kalau kayak aku om ini kan punya KPR kan. Kalau kita nanti punya KPR gitu ya, apalagi yang bunganya floating, yang nggak fix, bunga bisa naik lagi. Bunga. Aduh, floating gimana ya? Ya tergantung kondisi ekonomi lah. Suku bunganya bisa bergerak tergantung naik turun. Ya nggak fix lah. Stres, bunuh diri, pengangguran di Amerika aja kayak gitu ya apalagi gara-gara kondisi ekonomi yang seperti itu. Akhirnya dia pergi ke orang 0,0001 tadi yang makin kaya itu buat minta kerelaan mereka karena melihat kerelaannya itu dia di buku ini ya mewawancari orang-orang itu cuma satu yang dia wawancari. Pertanyaan yang harus dijawab. Jika orang-orang ultra kaya tadi, bukan super kaya, ultra kaya tadi meninggal, nggak bisa mewariskan uang ke anak cucunya, hanya secari kertas berupa portofolio atau mindset keuangan untuk anak cucunya biar mereka selamat kalau ada kondisi ekonomi seperti itu. Apa yang dia sarankan? Nah ini dikupas di sini. Jadi kalau aku sih nggak ngomongin ini ya. Di sini kalau ada di sini ada sahamnya berapa, ini ada semua. Tapi paling nggak harus dibaca dari awal karena buku ini lumayan tebal, 800 halaman. Halaman terakhir itu baru dikasih tahu portofolionya apa. Tapi halaman awal sampai tengah itu membuka mindset kita paling nggak, memperkuat pondasi kita. Bagaimana kita menghadapi krisis. Gitu. Kalau ditanya, aku belajar apa dari sini? Apa yang aku terapkan dari buku ini? Gitu. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan dan apa yang saya paling tidak amati tiru modifikasi. Nah, dari sini ya. Prinsipnya dia, Anthony Robbins ini. Kalau kalian nggak tahu Anthony Robbins, kalian googling aja. Nanti kalian akan tahu siapa dia sebenarnya. Prinsip dia gini. Dia pernah bilang gini. Kalau mau beruntung, harus tahu pola. Harus bisa memanfaatkan pola dan harus mungkin paling nggak yang paling keren ini bisa membuat pola. Nah sekarang kan krisis ekonomi kan polanya sama nih. Ada yang langsung jatuh miskin, ada yang bisa jadi kaya. Kita kemarin merasakan krisis ekonomi kapan? Pada saat mungkin kemarin yang paling dekat itu kan ini ya COVID ya. COVID Mas. Jatuh terjun bebas saham-saham dan lain-lain. Ada yang stres, ada yang hilang.
Ada yang makin kaya. Ada yang makin kaya, ada yang beruntung. Makanya kalau saat krisis ekonomi itu katanya orang-orang pintar tuh cash is king. Kalau kamu punya duit cash banyak, ketika harga pada diskon, nah beli. Tapi harus tahu diskonnya kapan. Hati-hati, jangan keburu emosi. Kalau tadi pertanyaan, apa yang aku pelajari di sini, aku catat. Yang aku pelajari, yang aku paling tidak ambil dari buku ini adalah yang pertama, mindsetnya untuk membayar diriku sendiri di awal. Apa itu membayar diri sendiri? Kalau kita kan masih pekerja, kalau pekerja itu kan dapat gaji. Kadang kan kalau kita dapat gaji itu pikiran kita aja beli gitu kan. Apa yang aku kemarin tunda nggak bisa beli, tak beli dulu sekarang. Yang tepat, mindset yang tepat adalah sisihkan dulu untuk dirimu sendiri. Dirimu sendiri maksudnya 10%, 20%, 30% untuk tabungan. Mau itu dana darurat atau investasi, kalau sudah tahu, atau apapun lah ya, tapi yang tidak kamu pergunakan lagi gitu. Anggaplah hilang, kamu simpan di mana udah, mau deposito mau apa. Wes, Emas gitu mas yang paling. boleh beli apapun mas, yang berupa aset, apapun yang berupa aset, kalau nggak bisa aset, deposito, apapun lah, yang penting disimpan ya. Kenapa? Mungkin awalnya tuh rasanya tuh kayak rasanya pahit. Maksudnya pahit tuh kayak ada duit 1 juta, 20 juta hilang begitu aja tuh rasanya, nggak jadi barang. Orang kan kalau rasanya nggak jadi barang itu kan kayak hilang percuma kan. Yeah. Padahal itu disisihkan untuk masa depan. Itu yang pertama, itu yang konsisten alhamdulillah saya dan keluarga lakukan. Lalu yang kedua itu adalah kalau punya investasi, pegang sendiri, belajar sendiri. Belajar dari awal, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dipelajari dulu. Jangan ada duit, percayain ke orang. Atau misalnya kan sekarang ada dana manajer, apa misalnya manajer fund, misalnya orang-orang yang aku tak kelolain gitu kan. Atau kayak ada coach-coachnya gitu mas. Ya, atau reksadana gitu, atau apa gitu. Karena begini, kalau di buku ini ya, ini di buku ini sekali lagi di buku ini. Jadi kalau bukan kita yang megang sendiri, yang ngolah sendiri, institusi lain kayak pihak ketiga, mungkin kalau naik bareng-bareng. Maksudnya contohnya saham ya, atau reksadana atau gabungan lah. Kalau naik, ya naik untung bareng-bareng. Tapi kalau kita turun, ya kita yang rugi, dia nggak juga. Kenapa? Karena tetap ada biaya mungkin bulanan atau per transaksi, ya kayak biaya tahunan, biaya administrasi lah ya, administrasi. Yang akan ya tetap mengurangi porsi keuntungan kita, atau ketika kita turun tetap dipotong. Iya, berapa persen gitu maksudnya. Ya, makanya. Tapi nanti kan kalau aku nggak tahu, kalau misalnya nanti tak beliin saham jatuh, nanti gimana? Begini, kalau kalian berpegang teguh ke prinsip fundamental saham ya, fundamental itu apa nanti mungkin maksudnya minim gini. Kalau investasinya di perusahaan yang mungkin kayak blue chip lah ya, atau yang udah gede lah ya. Chip biru lah. Nggak mungkin sehari 2 hari itu kayak langsung turun, uangku habis, nggak. Itu mungkin kalian ngelihatnya orang investasi itu bukan investasi, karena dia ketipu, karena tergiur. Oh, titip duit ke aku nanti 20% per bulan. Jangan percaya kepada kata-kata manis, rayuan-rayuan. Apalagi ini mau krisis ya, rayuan-rayuan mau berapa persen, udah. Pelajari sendiri. Kenapa? Karena dengan kita memegang sendiri, kita tahu kalau keuntungannya itu bisa, misalnya ya istilahnya di sini namanya kayak pengungkit gitu. Jadi bunga tuh berbunga. Jadi nanti insya Allah nanti begini. Tapi kalau turun pun ya harga belajar. Ya kita tahu resikonya, decision yang kita buat sendiri, bukan orang lain. Jadi turun tuh karena murni kita yang tanggung jawab, yang mengambil keputusan. Ya resiko dan pengambil keputusan kita ya nggak apa-apa. Daripada turun gara-gara resiko diambil keputusan orang lain. Gelo kan? Itu yang saya pelajari. Terus menghitung biaya hidup, menghitung mimpi. Jadi kadang saya tanya dirimu, Mas Kev. Apa itu, Mas? Kira-kira kalau 20 tahun, dari sekarang sampai 20 tahun, kita nggak kerja. Nggak ada pemasukan yang cover. Tapi kita butuh duit berapa sih biar bisa hidup? Ya biar makan, entertain, jalan-jalan. Kira-kira butuh duit berapa? 20 sampai 20 tahun. Kita nggak usah kerja lah, duitnya sudah ada. Kita butuh duit berapa itu? Nah,
Itu masalahnya. Jarang orang yang tahu. Tapi ketika disuruh nebak, pasti nebaknya ketinggian. Akhirnya pikiran itu bilang, kayaknya nggak mampu deh. Saya harus kerja, kayaknya financial freedom tuh impossible. Karena yang aku butuhkan mungkin 20 tahun lagi itu adalah 10-20 miliar. Siapa tahu kan? Padahal kalau dihitung dengan maksudnya dihitung di sini diinformasikan, maksudnya apa aja yang mau dihitung. Tidak sebesar pikiran kita. Oh, ternyata masih mampu untuk dikejar. Makanya kalau kita bisa menghitung benar-benar, kita akan tahu passive income yang harus kita dapatkan berapa agar kita benar-benar pengen freedom. Itu ada. Paling tidak dengan menghitung itu kita istilahnya apa ya? Jadi semangat, percaya diri. Nggak impossible angkanya segini. Aku menghitung sendiri. Jadi aku melihat, tidak impossible ternyata. Bisa lah ya. Bisa, coba dulu menghitung. Terus di sini juga saya belajar tentang ubah gaya hidup. Nggak flexing Mas. Nggak flexing. Paling tidak begini, mindset kita dulu sendiri. Nanti mindset kita sendiri itu diubah, tidak melihat orang atau tidak mengagumi orang atau tidak menghormati orang dari apa yang mereka punya di depan kita. Kayak tidak mengagumi orang dari iPhone yang terbaru mereka punya. Tidak mengagumi orang dari mobil yang lebih bagus dari mobil kita. Rumah yang lebih gede dari rumah kita. Tidak mengagumi orang dari hal itu. Tapi yang paling penting adalah yang tidak tampak. Kagum pada orang yang mungkin asetnya banyak. Dia biasa-biasa aja asetnya banyak. Dia duduk aja ada uang yang dia hasilkan. Tapi ya mungkin sesuai dengan gayanya dia. Misalnya enggak. Begitu. Karena kan yang hedon ya Mas. Ya boleh hedon, tapi kalau dia punya passive income yang banyak untuk kehodonan dia, ya wajar lah. Kita lihat dari banyakan orang sekarang itu, mereka mencoba membuat orang yang tidak dia sukai kagum dengan barang yang tidak bisa dia beli sendiri dengan cash, harus nyicil-nyicil gitu ya. Jatuhnya goblos. Gitu Mas Kev. Nah itu yang saya pelajari. Nah yang terakhir tadi, terus gimana dong aku harus naruh duitku di mana, berapa proporsinya, gimana aja caranya dan lain-lain untuk mempersiapkan nanti kalau ada terjadi krisis. Nah di sini dibahas. Belinya di mana sih Mas? Aduh, tidak, karena di sini tidak ada placement dari toko buku. Belinya kalian bisa cari ke toko buku. Kalau mau toko buku masuklah, nanti kita review. Kalian bisa beli di mana aja, tapi sekarang mungkin agak jarang ya buku ini, karena saya cari buku ini tuh 2 tahun baru ketemu di rak paling bawah. Mungkin itu sekali lagi orang-orang tuh mengertinya gitu ya, ngelihat buku tebal terus ngelihat apa sih buku-buku kayak gini, jadi mungkin ada yang, tapi ada orang-orang tertentu ini buku yang aku cari ya, itu decision lah, terserah yang di sana. Tapi intinya di sini memberitahukan ada yang namanya investasi all season. All season itu krisis ekonomi pun dia masih untung. Apa itu Mas? Dia dibahas di sini proporsi, namanya alokasi aset. Asetmu ada di mana-mana aja. Jadi strategi alokasi aset. Asetnya ada di saham ini, saham ada, terus ada di surat utang negara berapa, ini berapa, komoditi berapa, ada di sini. Berdasarkan pada orang-orang investor-investor tadi, super rich people. Mereka orang-orang yang memegang investasi lebih dari kliennya itu lebih dari $100 juta baru bisa jadi kliennya dia. Itu ada dia kasih kalau kalian baca buku ini. Kita tidak menyarankan investasi apapun, kami menyarankan untuk sama-sama belajar. Nasihat Om bukan ahli ekonomi, bukan, tapi nasihat Om punya paling tidak pemikiran buat anak-anak muda di sana, buat ponakan-ponakan kami nanti yang bisa sama-sama kita pelajari. Gitu kira-kira. Itu kira-kira Mas Kev untuk mengisi kekosongan bintang tamu hari ini. Iya. Terima kasih. Dadah. See you.